Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Masya Allah, luar biasa ya semangat kita hari ini. Selamat datang kembali di kelas kita hari ini, Ananda Dwi semua. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu cek dulu kehadirannya. Apakah hari ini ada teman kita yang tidak hadir? Siapa? Fatil. Kenapa Fatil? Ada beritanya? Siapa? Wilda. Kenapa dia? Ada beritanya? Oh, dia izin ya. Dia izin sudah beberapa hari ya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan teman kita yang hari ini tidak hadir besok bisa bergabung kembali bersama kita di dalam kelas ini. Baiklah anak-anak Ibu kelas 4, hari ini kita belajar PABB. Nah, apakah Ananda sudah siap untuk belajar? Siap. Cek dulu kesiapannya. Tepuk semangat. Luar biasa. Tepuk fokus. Oke, sekarang kita fokus untuk belajar. Sebelum kita mulai ke pelajarannya, Ibu minta Bagas pimpin dulu teman kita untuk berdoa. Silahkan Bagas. Kita berdoa, siap. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa. Alhamdulillah, semoga dengan doa yang kita bacakan tadi, Allah bukakan pintu hati kita, Allah bukakan pikiran kita, Allah fasihkan lidah kita agar kita bisa menerima ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Baik anak-anak Ibu semua, hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran PABB, yaitu elemen fikih. Elemen apa sayang? Pada elemen fikih kita akan belajar tentang memasuki usia balik. Pintar sama balik itu sama dengan dewasa. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini
dalil tentang usia balik ini, lalu bagaimana tanda-tanda usia balik, dan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika kita, apa saja kewajiban yang harus kita lakukan ketika kita sudah mencapai usia balik. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Baiklah anak-anak ibu semua, mengawali pembelajaran kita lihat dulu, ibu punya video. Nah sekarang semuanya silakan perhatikan ke depan ya. Ada video. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat soleh, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 bab 4 menyangkut usia balik atau dewasa. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Nah, lihat, perhatikan gambarnya ya. Apakah semuanya sama besar? Merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan Dari dewasa. bayi, pandai dia Bagaimana merangkak, perilaku kalian jadi sejak kelas anak-anak, 1 sampai dengan kelas remaja, 4? dewasa, dan seterusnya. Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Pada materi ini, kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah. Pada subbab yang pertama, kita belajar tentang tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Kita lihat dulu Apakah bagaimana kalian telah tanda-tanda mengetahui tanda-tanda balik menurut menurut ilmu fikih? fikih. Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Sebelumnya, kita harus tahu tentang fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik atau dewasa. Sahabat soleh, tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Nah, berikut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Suatu saat, kalian akan mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Tahukah kalian nama air yang keluar pada waktu mimpi basah?
Namanya adalah air mani atau sperma. Nah, buat kamu yang baru pertama kali ini dibasah, jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan orang tua kamu ya. Untuk anak laki-laki, bisa konsultasi dengan ayah kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan akan keluar darah haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik atau dewasa. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi haid datang ketika kalian kelas 4, 5, atau kelas 6. Untuk itu, buat perempuan, bersiaplah menyambut dengan ilmu dan mental yang kuat. Jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan ibu kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik berikutnya adalah berumur 15 tahun. Artinya sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik seperti mimpi basah atau haid. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak yang telah mengalami mimpi basah dan haid berarti dia sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat atau membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi besar terlebih dahulu. Nah, berikut tata cara mandi besar atau mandi wajib. Tata cara mandi besar yang pertama adalah niat mandi besar. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, mencuci alat kelamin atau kemaluan dengan tangan kiri. Membersihkan tangan kiri dengan sabun atau sejenisnya. Dilanjutkan dengan berwudu sempurna. Selanjutnya menyela-nyela rambut kepala dengan air atau menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Menuangkan air ke seluruh anggota badan, kemudian membasuh kaki. Niat mandi wajib dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Adapun larangan bagi yang berhadas besar. Saat berhadas besar, kamu dilarang yang pertama sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kedua, membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Dilarang tawaf dan dilarang berdiam di masjid. Demikian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sampai jumpa di materi subbab berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu semua, ada nampak tadi videonya? Ada paham tentang videonya? Di video yang sudah kita lihat tadi, di situ terlihat ada gambar
Ya, nampak gambar? Gambar apa yang nampak? Gambar apa itu? Tentang pertumbuhan manusia. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, kita manusia ini mengalami pertumbuhan. Tidak mungkin kan kita lahir dari rahim ibu kita langsung sebesar ini? Tidak. Nah, jadi kita mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Nah, itu adalah perkembangan manusia. Dalam perkembangan manusia tersebut, kita sebagai manusia akan mengalami perubahan dari masa anak-anak menjadi masa dewasa. Itulah disebut di dalam Islam dengan balik. Apa saya? Balik. Nah, disebut dengan balik. Nah, tadi dijelaskan bahwa tanda-tanda balik itu menurut fikih ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Mimpi basah. Jadi mimpi basah itu dialami oleh laki-laki dan bisa juga perempuan mengalaminya. Nah, tidak hanya oleh laki-laki. Yang kedua, yang haid dan menstruasi ini khusus untuk perempuan saja. Tidak ada laki-laki yang menstruasi. Nah, apa itu haid? Apa itu haid? Ada yang tahu? Ada tanggungan kalau kita biasa menyebutnya. Nah, itu keluarnya darah dari kemaluan perempuan setiap bulannya. Itu bagi perempuan yang normal biasanya. Masa haid normalnya biasanya ada yang 1 minggu, 7 hari. Paling lama berapa hari? 15 hari. Apabila lebih dari 15 hari, itu bukan lagi darah haid. Bisa jadi itu adalah darah penyakit. Nah, jadi bagi perempuan, nanti anak-anak ibu yang perempuan nanti akan mengalami. Mungkin hari ini belum ya. Bisa jadi nanti datang haidnya di kelas 5. Bisa jadi di kelas 6, bisa jadi di SMP, tergantung hormon pada tubuh kita masing-masing. Jadi usia balik itu tidak sama datangnya seluruh kita. Tidak sama, yang laki-laki pun begitu. Nah, bisa jadi ada yang kelas 4 sudah mengalami mimpi basah. Atau mungkin bisa jadi nanti di kelas 5. Jadi setiap kita akan mengalami masa balik, tetapi masanya itu tidak sama waktu datangnya. Nah, tanda usia balik yang ketiga menurut ilmu fikih yaitu berumur 15 tahun. Apabila nanti anak ibu semua sudah berusia 15 tahun, tetapi belum pernah mengalami mimpi basah, belum pernah haid bagi perempuan, tapi usianya sudah 15 tahun, itu sudah berarti dia sudah balik, meskipun tidak mimpi basah, meskipun tidak haid. Nah, ketika sudah berusia 15 tahun, kita sudah memasuki usia balik, itu tandanya kita sudah dewasa. Berarti kita sudah mempunyai kewajiban untuk menjalankan perintah agama. Apabila kita melaksanakan perintah ajaran agama, melaksanakan kebaikan, maka itu akan mendatangkan pahala untuk
teksturnya itu disebut dengan air mani atau sperma. Itu dialami bisa oleh laki-laki dan bisa juga oleh perempuan. Yang kedua ada menstruasi atau haid. Siapa tadi yang mengalami menstruasi atau haid? Perempuan. Haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan, alat kelamin perempuan. Yang ketiga berumur 15 tahun. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kita lanjut saja. Ibu punya tepuk semangat, tepuk tanda dewasa. Nah, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Bisa? Kita coba. 1, 2, 3. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid bagi wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Nah, masih agak tergugup-gugup karena baru pertama kali. Kita cobakan sekali lagi tapi dengan semangat. Bisa? Bisa. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Pintar. Itu adalah bagian dari pembelajaran kita. Nah, sekarang kita lihat tata cara mandi besar. Nah, mandi besar itu disebut juga dengan mandi wajib. Apakah sama Ananda mandi besar itu dengan mandi kita biasa sehari-hari? Nah, ada perbedaannya. Perbedaannya yaitu yang pertama ada tata caranya sayang. Nah, kalau mandi biasa mungkin ambil air langsung diguyur ke badan. Seperti itu ya. Nah, kalau mandi wajib atau mandi besar itu ada tata caranya. Ini ada tata caranya. Yang pertama mencuci kedua telapak tangan kiri 3 kali, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, lalu membersihkan tangan kita dengan sabun, lalu kita berwudu sebagaimana kita berwudu waktu sholat, baca niat wudu, berwudu semuanya, baca niat sesudah wudu, lalu menyala-nyala rambut, kepala dengan air atau menuangkan air sebanyak 3 kali, lalu menuangkan air ke seluruh badan dan membasuh kaki. Itu adalah tata cara dari mandi besar. Ada larangan bagi orang yang berhadas besar. Jadi anak ibu, apabila anak ibu misalnya bangun tidur ternyata mengalami mimpi basah, atau bagi yang perempuan haid misalnya, ada larangan
Yang pertama, yaitu kita tidak boleh melaksanakan sholat. Karena untuk sholat kita harus suci dari hadas dan najis. Sedangkan ketika kita haid, kita berada dalam keadaan hadas besar. Jadi tidak boleh kita sholat ketika kita sedang haid. Atau ketika kita belum mandi wajib, ketika kita sudah mimpi basah, belum mandi wajib kita, berarti kita berada dalam keadaan berhadas besar. Dan kita dilarang untuk sholat sampai kita suci kembali, sampai kita mandi wajib dulu, baru boleh kita melaksanakan sholat. Juga sujud tilawah kita tidak boleh melaksanakannya, sujud syukur juga tidak boleh. Lalu larangan yang berikutnya yaitu membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, bahkan memegang Al-Quran kita tidak boleh apabila kita berada dalam keadaan berhadas besar. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci. Jadi ketika kita mau memegangnya, ketika mau membawanya, ketika kita mau membacanya, harus berada dalam keadaan yang suci. Lalu orang yang sedang berhadas besar juga tidak boleh berdiam di masjid. Ini kalau duduk di dalam masjid lama-lama. Nah, kenapa? Takut, khawatir nanti misalnya yang perempuan lagi haid duduk di masjid, tahu-taunya tembus, nempel di sajadah, nempel di karpet masjid. Sedangkan orang mau salat. Nah, jadi itu tidak boleh. Lalu orang yang berhadas besar juga dilarang untuk melaksanakan tawaf. Tawaf itu adalah salah satu yang dilaksanakan ketika haji. Nah, sekarang ibu punya tugas masing-masing kelompok. Sebelum ibu memberikan tugas kelompok, kita lihat kembali terlebih dahulu tentang dalil mengenai usia balik. Dalil pada usia balik itu yaitu terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-59. Surat apa sayang? An-Nur. Surat An-Nur. Bentar ya. Ada yang pas sampai ke belakang kalau ibu tempel di sini? Nah. Nah, lihat ya ke depan. Nah, ini Al-Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 59. Ibu bacakan dulu ya, tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal itfalu minhumul huluma falyasta'dinu kamasta'zanal ladzina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang telah dewasa sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sekarang anak-anak ibu semua, coba kita baca bersama-sama dulu ayat tentang dalil memasuki usia balik. Kita mulai dari ta'awuz ya. A'udzu billahi
usia balik ini terdapat di dalam Al-Quran surat apa? Surat An-Nur. Itu surat keberapa sayang? 24. Ayat berapa? 11. Baiklah, sekarang tugas kita yaitu tugas kelompok. Masing-masing kelompok nanti ibu punya ini ada kertas. Nah, kertas ini nanti dipotong. Nah, dikasih sesuai tandanya. Ada kepalanya tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih misalnya. Lihat kata menurut ilmu fikih. Lalu diurutkan di bawahnya mana saja yang termasuk tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Lalu di kertas yang satunya lagi nanti dibikin tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi kan dibagi dua juga, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang satu kertasnya untuk yang tanda-tanda untuk laki-laki, yang satunya lagi tanda-tanda untuk yang perempuan. Nah, di sini ibu punya kertasnya. Ini ada yang sudah ibu contohkan. Nah,
minta ke kelompok sebelah kelas. Di sini tadi yang mana? Yang apa tadi perempuan? Berarti laki-laki. Mana yang satu lagi? Ah ini ada laki-lakinya, ada menurut ilmu fikihnya. Berarti perempuannya sudah ada, perempuannya pasti kasih dulu. Berarti yang laki-lakinya tinggal di sini. Nah, ini ada yang perempuan. Bukan nipel. Di sini tadi ada yang laki-laki. Berarti ini untuk ilmu fikih di sini. Laki-laki sudah ada. Berarti tolong gunting yang laki-laki ini kasihkan ke kelompok sebelah. Termasuk tanda-tanda balik menurut apa? Ilmu fikih. Nah, mana kepalanya yang ilmu fikih? Ada tempel ya? Tempel ikut dulu. Potong ikut, tempel kasih ke urit aja ikut. Ikut dulu saya ambil.
dirapatkan saja, takutnya nggak kuat. Weh, kelompok 2 sudah hampir selesai, satu kertas lagi. Lagi. Kelompok lain kerjakan tugas kita masing-masing. Cepat perhatikan dulu, ada yang lain. Jangan ya, kerja kelompok lain, kerjakan kerja kelompok masing-masing.
dibuat oleh kelompok 1 ini sudah benar atau salah? Silakan duduk di tempat duduknya. Perhatikan ke depan saya. Baca salam dulu. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, apa saja tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yang dilihat? Yang pertama Kak, yang kedua atau menstruasi, yang ketiga berusia. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Apakah sudah benar yang dibuat oleh kelompok 1? Beri tepuk tangan. Silakan duduk kelompok 1. Kelompok 2 lagi. Nah, langsung saja tanda-tanda balik bagi laki-laki. Yang pertama adalah apa? Duduk sayang, duduk kelompok 1. Yang kedua, apa lagi? Itu kalau laki-laki apa lagi? Apa lagi? Wajah ditumbuhi kumis, jenggot, dan jangkau. Apa lagi? Nafsu makan berjamaah, makannya lebih banyak. Pertumbuhan badan bertambah cepat. Apakah betul yang dibuat oleh kelompok 2? Silakan saya. Tanda balik bagi perempuan. Nah, silakan apa saja? Lalu apa lagi? Apa lagi? Lanjut. Ya. Mengalami. Apa lagi? Mulai membesar. Bagaimana? Betul salah? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tugas yang sudah kita buat tadi itu adalah bagian-bagian tanda-tanda datangnya usia balik. Nah, kita ulang ya. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih apa saja? Mimpi basah. Apa lagi? Apa lagi? Menurut ilmu biologi, anak laki-laki akan mengalami apa ketika dia sudah balik? Tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiaknya. Tumbuh ada rambut, ada kumis, jenggot, jambang di wajahnya. Tubuhnya kekar. Nah, nafsu makannya banyak, bertambah, pertumbuhannya cepat. Nah, kalau suaranya lebih berat kalau laki-laki. Kalau bagi tanda-tanda bagi yang perempuan, datang haid. Apa lagi? Timbul dan payudaranya membesar, suaranya merdu, pertumbuhan badannya lebih cepat. Geraknya lebih aktif. Baiklah Ananda,
Usia balik itu ditandai dengan data